Berkedok menjadi dukun penggandaan uang, dua orang warga Banjarnegara tega meracun korbannya hingga tewas. Sadisnya pemirsa, pelaku yang bernama Mbah Slamet diduga telah melakukan pembunuhan lebih dari 5 korban. TH alias Mbah Slamet, 45 tahun dan BS berhasil ditangkap oleh polisi setelah diketahui telah membunuh satu orang berinisial PO warga Cilandak, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau informasi terbaru yang kami dapatkan, ini korban dari tersangka bernama Mbah Slamet ini adalah 10 orang. Tapi kita nanti coba cross check kembali bersama dengan pihak kepolisian. Tapi menurut keterangan pihak kepolisian, pemirsa, kronologi pengungkapan kasus pembunuhan tersebut ini bermula saat anak korban PO melaporkan kejadian orang hilang di wilayah hukum Polres Banjarnegara. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi oleh pihak kepolisian, pelaku nekat membunuh korban karena kesal akibat terus ditagih oleh korban. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini, kita akan bergabung dengan AKBP Henry Yulianto, Kapolres Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat pagi Mbak Gita, Mbak Rati. Baik, Pak Kapolres boleh dikonfirmasi lagi kabarnya informasi terbaru, ini korban sampai dengan 10 orang. Dan modus apa yang digunakan oleh pelaku nih Pak? Dan pelaku hanya 2 orang atau kemungkinan ada tersangka lainnya? Baik, terima kasih Mbak. Dari hasil pengembangan dari investigasi yang dilakukan oleh para penyidik Polres Banjarnegara, bahwa kita telah menemukan korban bertambah menjadi 9. Jadi total seluruhnya adalah 10 korban, Mbak. Dan rata-rata modus operandinya sama, Mbak. Korban itu dibunuh dengan cara diracun, kemudian diberikan minuman, obat penenang dan racun potasium pada saat melaksanakan ritual di kebun milik tersangka. Kemudian setelah itu diminum dan dikubur di tempat lokasi kebun milik tersangka, Mbak, atas nama Mbah Slamet alias Tohari. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kapolres, 10 korban ini memang diracun dalam waktu yang bersamaan atau berbeda? Berbeda, Mbak. Jadi sementara nanti akan kami sampaikan kembali hasil investigasi kami. Karena kemarin kita itu pukul 11 kita masih mencari berapa sih sebenarnya jumlah daripada korban. Akan tetapi tersangka masih mengakui jumlahnya 10. Kemudian rata-rata mereka itu, karena begini Pak, yang kami temukan itu 5 korban itu semuanya berbentuk tulang belulang, dan 5 lagi itu masih ada sedikit daging lah Mbak. Sehingga tersangka ini melakukan pembunuhan ini mungkin sudah cukup lama, mungkin dari tahun 2020 atas pengakuan. Ini pengakuan sementara dia Mbak, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kemarin, yaitu Bapak Parianto, PU, Mbak. Demikian. Pak Kapolres, ini korbannya warga Banjarnegara juga atau seperti apa? Dan pelaku ini menguburkan para korban memang di area rumahnya atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap tersangka, bahwa korban-korban ini ada yang berasal dari Palembang, ada dari Yogyakarta, kemudian Jakarta juga ada, Tasikmalaya juga ada. Ini sementara nama-namanya dia masih lupa Mbak, karena memang sudah cukup lama dari tahun 2020, sehingga ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena kemarin kita masih mencari lokasi-lokasi korban yang dikubur, karena penguburan itu jaraknya tidak jauh Mbak. Dengan korban yang awal yaitu Bapak Marianto itu tidak beda jauh, kurang lebih 1 meter ada korban, 1 meter lagi ada 1,5 meter, ada juga yang satu lubang di satu itu kawasan lah kurang ada lebih 2, tapi ya. 2. Kenapa? Di satu kawasan tapi artinya ya penguburan itu ya. Satu kawasan Mbak. Dari lokasi rumah tersangka itu kurang lebih 1,5 kilometer Mbak, dari lokasi rumahnya. Oke. Pak Kapolres, iya Pak Kapolres, saya penasaran deh, ini alasannya apa sih Pak? Pelaku ini sampai meracuni 10 orang ini? Tersangka ini merasa kesal Mbak, karena memang awal mulanya ini kan korban tergiur dengan adanya penggandaan uang yang dilakukan oleh saudara tersangka yaitu Mbah Slamet. Kemudian setelah memberikan mahar
ada yang 50 juta, 70 juta, tapi tak kunjung mendapatkan uang penggandaan tersebut, sehingga korban menagih, Mbak, menagih, akhirnya tersangka kesal dan khawatir juga akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, akhirnya dibunuhlah dengan cara diracun, meminum minuman racun, demikian, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Kapolres karena kita juga akan berbincang dengan Bapak Edwin Setioko, saksi mata dan juga warga setempat. Selamat pagi Pak Edwin. Pagi Pak Edwin. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Edwin, kalau dari warga setempat mengetahui kronologi kejadian ini seperti apa Pak detailnya? Untuk warga setempat itu merasa kaget terjadi korban sebanyak itu karena Mbah Tohari itu berada di desa itu tidak terlalu terbuka. Jadi di desa kami itu dari tahun 2020 itu Mbah Tohari baru ada di desa kami. Lalu untuk aktivitas di desa kami itu Mbah Tohari itu tidak terlalu aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Oke, jarang sosialisasi kurang lebih gitu ya Pak Edwin ya. Pak Edwin, saya penasaran Iya, deh. iya, betul. Rumah dari Mbah Slamet ini atau tersangka ini itu jauh dari pemukiman warga atau gimana sih sebetulnya, Pak? Di tepian rumahnya itu di tepi paling pinggir lah. Jadi dekat sama warga tapi jaraknya dekat tapi paling ujung gitu di tepi Oke, sungai. kurang lebih jaraknya berapa? Biar supaya pemirsa juga punya gambaran lokasinya seperti apa? Kurang lebih jaraknya? Jaraknya ya berdekatan tapi paling ujung, jadi paling ujung sehingga Paling ujung. kegiatannya Pak Edwin. itu tidak terlalu jelas. Ya, kalau warga mengenal pelaku ini sosoknya seperti apa? Kalau warga itu mengenal Pak Tohari itu orangnya biasa, ya itu enggak dengan warga sekitar tidak mencurigakan bahwa orang mempunyai sifat seperti itu. Tapi sudah cukup lama tinggal di sana bersama keluarga atau gimana Pak? Tahun 2020 dia baru kelihatan di desa gitu, tapi untuk setiap harinya itu tidak terlalu kadang di desa kadang tidak ada. Oke, baik. Nanti saya akan coba ngobrol lagi dengan Pak Edwin, termasuk juga dengan Pak Kapolres. Tapi kita jeda dulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama.